Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kita akan membahas tentang cara penagihan di usaha perkreditan atau kredit barang ya teman-teman. Tentunya teman-teman yang berkecimpung di usaha perkreditan atau kredit barang pengen tahu cara penagihannya seperti apa, dan kita bisa kelompokkan seperti apa penagihannya ini ya teman-teman, yang efektif ya dengan yang mudah, karena di usaha perkreditan ini adalah nafasnya, atau kita istilahkan ya teman-teman, kuncinya itu di penagihan. Kalau di penagihannya teman-teman ini lancar, nah kedepannya kemungkinan ya insya Allah usaha perkreditan ini akan semakin berkembang dan maju ya teman-teman. Tentunya kita harapkan semuanya seperti itu ya teman-teman. Nah, tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama, mari kita bahas saja apa-apa yang perlu kita lakukan untuk penagihan ini supaya lancar ya teman-teman. Kita bagi menjadi 3 ya teman-teman. Tiga kategori. Yang pertama adalah yang mudah, yang kedua ada yang sedang, yang ketiga yang sulit. Nah, untuk nasabah yang mudah ini penagihannya ya teman-teman, kita cukup mengingatkan lewat WA atau telepon saja ya teman-teman. Biasanya kalau yang mudah ini lewat WA, yang telepon aja atau telepon aja kita ingatkan, mereka sudah antusias dan ya jangan membayar. Kemudian yang kedua adalah yang kategori sedang. Yang kategori sedang ini kita bisa telepon juga sama sekalian WA. Nah, nanti kita kalau misalkan punya agent ya kita tinggal follow up ke file agentnya ya teman-teman. Biasanya yang agak sedang ini juga agak mengulur-ulur, juga kita agak ada ketegasan di dalam penagihan ya teman-teman. Ketegasannya dalam arti kata kita menegaskan bahwa misalkan ini kalau tidak dibayar ya nanti konsekuensinya kan kita sudah sepakati seperti apa. Kalau konsekuensinya kita harus ambil barang ya kita ambil barangnya. Nah, seperti itu biasanya kalau yang kategori sedang ini, kalau dengan ketegasan dan kesepakatan awal kita beberkan, biasanya mereka juga akan langsung membayar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah yang kategori sulit ya teman-teman. Yang kategori sulit ini juga yang membandel teman-teman, kadang menghilang, kadang kemana. Nah, ini perlu kita ingatkan sudah, terus kita telepon sudah, misalkan belum membayar juga ya terpaksa kita harus datangi. Kenapa harus kita datangi? Ya kita mengingatkan akan kewajiban mereka dan kita mengambil apa yang sudah menjadi hak kita. Nah, kemudian kalau kita sudah datangi mereka tidak kooperatif ya sesuai kesepakatan. Kalau saya kan kesepakatannya 3 kali tidak membayar, 3 kali tidak mengangsur, baik itu secara berurutan atau secara selang-seling bulan ya teman-teman. Bulan ini bayar, bulan besok tidak, bulan ini bayar, bulan besok tidak. Sudah 3 kali ya kesepakatannya, dari awal barang akan dikembalikan ya teman-teman. Ya itu kalau sudah kesepakatan seperti itu, biasanya yang agak sulit ini, yang paling sulit ini ya biasanya ya akan membayar. Kalaupun tidak membayar ya kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, menagih apa yang menjadi hak kita. Kalau usaha kayak gitu seperti ini, misalkan ada kendala dan rintangan untuk masalah penagihan ya kita tetap jalankan sembari kita promosi dan sebagainya, sembari kita lalui aja ya teman-teman. Karena kalau kita terfokus dalam satu penagihan yang macet satu, yang lain kita abaikan ya nantinya kita tidak juga akan terkendala. Makanya dari itu kalau ada 1-2 yang macet itu wajar ya, kita sambil berlalu aja, jangan terlalu dipikirkan. Karena usaha perkreditan ini kalau kita terfokus pada kendala 1-2 ini ya nanti yang lain akan terkendala ya. Yang kendala 1-2 ini ya anggap saja sebagai rintangan ya teman-teman, cuman jangan dianggap sebagai batu sandungan ya teman-teman, karena ini ya resiko di usaha perkreditan seperti ini, ada yang macet 1-2 itu wajar ya teman-teman. Jadi jangan terpaku pada 1-2 yang macet. Nah, ya untuk mengatasinya ya tetap aja ya kalau misalkan 80/20 ya masih wajar ya teman-teman. Kalau ada yang macet-macet itu masih wajar, namanya juga usaha seperti ini, usaha kepercayaan. Bagaimana kita caranya untuk solusinya biar tidak macet-macet seperti ini ya teman-teman? Ya solusinya dari awal ya teman-teman, dari awal kita harus selektif untuk mencari nasabah yang memang bertanggung jawab ya teman-teman. Kalau kita selektif ya insya Allah kedepannya akan lancar. Tapi kalau kita tidak selektif ya kendalanya seperti ini, pasti penagihan, pasti pembayaran. Karena ini kan usaha perkreditan ini jangkanya kan lama, jadi di jangka waktu yang lama ini pasti ada kendala 1-2 ya teman-teman. Nah, pas ya kita pun juga meminimalisir resiko ya teman-teman. Tapi namanya juga orang berusaha, resiko selalu ada. Ya tetap kita sebagai yang pengusaha ya, sebagai yang usaha berkredit barang ini ya kita tetap sebisa kita untuk meminimalisir. Tapi kalau misalkan memang resikonya sudah seperti itu ya
tetap kita harus jalani ya teman-teman, kita harus tetap sabar. Nah seperti itu akhirnya jam penagihan ya teman-teman. Terus pengalaman untuk menagih ya teman-teman. Nah, ini sekedar sharing sedikit tentang pengalaman menagih. Pengalaman menagih itu tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Ternyata ada nasabah saya yang sudah sekian lama tidak saya cari, sudah tidak ketemu, saya cari nomornya tidak ketemu, sudah 3 tahunan ya teman-teman, hilang kontak, lost kontak begitu aja. Nah di agent saya juga sudah nyari tidak ketemu, alamatnya sudah pindah, dicari tempatnya sehingga sudah pindah. Nah kebetulan ya teman-teman, namanya juga jalan. Nah kemudian ada saudaranya yang punya alamat kontaknya ya teman, ya kita datangi ke sana. Jangan lupa ya teman-teman, kalau menagih itu bawa bukti ya teman-teman, bukti awal apapun itu, bukti transaksi kita kumpulkan, bawa bukti gunanya ya untuk dasar biar kita kuat. Nah untuk penagihan ini kedepankan selalu persuasif ya teman-teman, kedepankan selalu kekeluargaan. Kalaupun terpaksanya kita harus menggunakan cara-cara secara hukum ya nanti itu pilihan terakhir ya teman-teman, ya kita kedepankan kekeluargaannya. Singkat cerita, saya sudah sampai ke rumah orang tersebut, ketemu dengan orang tuanya, kayak kami jelaskan berserta bukti-buktinya. Nah orang tuanya ini paham bahwa anak ini memang mengambil barang secara kredit ke kita. Nah terus kita juga tahu, terus kita juga pengen solusinya seperti apa. Nah kita kan tidak mau sudah sampai situ pulang dengan tangan kosong, minimal kita membawa barang senilai barang yang mereka kredit ya teman-teman. Kebetulan barangnya juga sudah tidak ada, sudah mereka jual. Nah seperti inilah kendalanya teman-teman. Nah saya juga tidak mau, kalaupun mau memberikan barang ya saya maunya senilai barang yang telah dikredit yang awal ya teman-teman, senilai barang itu. Nah solusinya seperti apa? Nah kemudian memenuhi jalan buntu, orang tuanya juga kebetulan mau bertanggung jawab ya teman-teman. Kita minta jaminan, yang menjadi jaminannya adalah saudaranya dan kedua orang tuanya. Kemudian menjanjikan 2 bulan kemudian akan dibayar ya. Kita bikinkan surat pernyataan bahwa hutang anak tersebut akan ditanggung oleh orang tuanya dan akan dibayar 2 bulan kemudian. Tapi dengan kita juga membawa barang jaminan mereka ya kebetulan hanya punyanya cuma TV ya, kita bawa aja TV sebagai jaminan aja ya teman-teman, sebagai tanda jadi misalnya seperti itu. Supaya kita ke situ juga nggak tangan kosong juga, kita ngasih juga mereka itu, mengasih mereka itu pelajaran juga, biar mereka juga tanggung jawab. Nasabah-nasabah ini tidak seenaknya aja kabur begitu aja ya teman-teman. Nah kemudian kita bikinkan surat pernyataan bahwa mereka bersanggupan membayar setelah 2 bulan kemudian. Ya itu ya solusi kekeluargaannya teman-teman. Kita harus di usaha perkreditan ini kita juga harus ususnya harus panjang, atau kita harus sabarnya harus lebih ya teman-teman. Daripada kita kehilangan uang begitu aja, kehilangan barang begitu aja, ya mending secara persuasif supaya paling enggak ya modalnya kita balik ya, seperti itu ya teman-teman. Nah itu adalah solusi salah satunya untuk penagihan ya teman-teman. Itu ada sharing pengalaman aja. Masih banyak yang pengen saya sharing ya teman-teman, cuman nanti ya di video-video selanjutnya ya. Mudah-mudahan cara penagihan ini yang untuk yang 3 tadi itu mudah-mudahan menjadi solusi dan menjadi sedikit membuka wawasan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin punya sharing, ingin berbagi pengalaman tentang penagihan. Tentunya teman-teman juga banyak yang mempunyai kendala atau mempunyai pengalaman-pengalaman asal penagihan yang lebih efektif, tentunya teman-teman boleh sharing ke saya ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.